Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Dengan tema kita kali ini membahas mengenai bronkiolitis atau peradangan di saluran kecil yang ada di paru-paru ya. Nah Dokter Bella dan juga Dokter Putri ini Julia pengen tanya nih. Tadi kan disampaikan kalau untuk bayi yang imunitasnya tinggi begitu ya, kemudian oleh orang tuanya bisa memberikan asupan gizi yang cukup sehingga dari rumah itu bisa meredakan gejala dari bronkiolitis ini sehingga tidak semakin parah. Nah itu ada nggak sih tips-tipsnya untuk meredakan gejala bronkiolitis peradangan di saluran pernapasan bayi itu? Oke. Baik, Dokter Bella mungkin ya. Oke, kalau misalnya yang tadi aku jelasin sih, kalau misalnya dia itu gejalanya masih ringan, bisa jaga imun anaknya itu. Misalnya anaknya kasih vitamin gitu ya. Terus juga jangan lupa imunisasi buat anaknya tadi yang udah dijelasin, bahwa anaknya imunisasi ke puskesmas terdekat. Terus jadwal imunisasinya emang dari lahir itu ibunya tetap ikutin gitu ya. Terus juga kalau untuk makanan dan minuman biasanya kan anak itu masih ASI ya. Kalau misalnya itu nggak apa-apa dikasih ASI gitu. Terus kalau misalnya anak-anak yang masih masih untuk serangan ringan aja ya. Tapi kalau misalnya dia udah sedang, udah ada batuknya udah terus-terusan gitu, ya kita konsultasin aja sih langsung ke dokter, karena sebenarnya penanganannya untuk ngebuka jalan nafasnya itu sendiri biasanya kita uap gitu ya. Ada obatnya. Nah itu juga perlu untuk konsultasi ke dokter gitu. Kalau misalnya untuk kadang-kadang ibu-ibu juga suka ya punya uap sendiri di rumah gitu ya. Nah biasanya sih itu udah konsultasi dulu, karena dia biasanya tuh suka berulang-berulang gitu. Jadi kalau misalnya emang udah sesak, terus anaknya udah batuk, udah lebih dari 3 hari ya, nggak cukup untuk dihidrasi sama ibunya, terus tetap batuk dan pilek, ya langsung aja ke dokter gitu. Langsung aja ke dokter ya, jangan nunda-nunda lagi. Nah ini kan kalau misalnya di awal 1-3 hari, tadi ya Dokter Putri disampaikan bahwa memang pilek, kemudian ke batuk, kemudian 3-7 hari nanti baru pernapasannya sedikit berat begitu ya, ada suara mengi-mengi juga. Nah kalau dia di awal-awal itu kan pilek ya dok ya. Nah namanya pilek tuh kan orang tua kan mungkin berpikirnya oh ini pilek biasa begitu ya. Nah spesifiknya tuh nggak ada banget ya dok rincian yang membedakan pilek biasa sama pilek bronkiolitis ini. Kalau dari awal memang kita nggak bisa ya, namanya saja ada penyebabnya. Itu tadi kan salah satunya penyebabnya virus yang memang menyebabkan flu, pilek gitu. Jadi kalau di awal-awal hari pertama, hari kedua memang dia nggak ketahuan karena kayak flu biasa, batuk biasa, flu biasa. Tapi yang bisa kita perhatikan, tadi ya sudah dijelaskan sama Dokter Bella juga di awal, yang bisa kita perhatikan itu adalah pola nafas si anaknya. Malam-malam itu kan kita bisa dengarkan anak-anak tuh nafasnya, apakah nafas orang tersumbat itu kan mungkin terdengar ada obstruksi atau ada hambatan. Tetapi kalau misalnya orang dengan bronkiolitis yang tadi dia gejalanya sudah masuk ke sedang berat, itu kan tadi ada suara bunyi nafas tambahan kayak mengi. Mengi itu kayak bunyi ngi gitu loh, kayak orang asma. Nah itu kan berarti sudah ada penyempitan di sana, sudah ada sumbatan lah jalan nafasnya. Kemudian bisa juga dilihat dari gerakan dinding dada dari si anak itu. Misalnya kalau anaknya kesusahan bernafas kan kompensasinya adalah anak tersebut akan menarik paksa begitu, dan muncullah yang namanya retraksi atau penarikan dari dinding dada. Itu kan kita bisa lihat dari pergerakan pernafasannya. Kemudian tadi ada pernafasan cuping hidung. Pernafasan cuping hidung itu seperti hidungnya kembang kempis karena dia butuh bantuan udara lebih banyak. Tadi kan kita bilang bronkiolitis ini adanya peradangan pada bronkiolus yang tadi menebal, ada peradangan menebal, ada cairan sehingga aliran udara yang masuk itu kan berkurang. Jadi si anak tersebut berusaha bagaimana caranya untuk memasukkan udara yang cukup untuk paru-parunya dia. Salah satu kompensasinya yaitu dengan bernafas cuping hidung, kemudian dengan menarik nafas lebih dalam dan cepat. Nah itu kan bisa kita perhatikan begitu. Dan mungkin yang paling jelas juga adalah
dengan mempunyai alat deteksi saturasi oksigen tadi. Itu sebenarnya nggak terlalu mahal. Jadi kita bisa pantau, lihat saturasi oksigen anaknya apakah bagus atau enggak, atau sudah di bawah 95% atau tidak. Itu kan penilaian yang lebih objektif ya, karena ada angkanya yang muncul di alat deteksi tersebut. Dan itu bisa dilakukan mandiri di rumah Bisa, oleh ibu ya dok, pemeriksaan oksigen itu ya Iya, dok ya. bisa. Baik, nah dokter Bella tadi kan ada nih yang sedang, ada juga yang berat. Nah itu tuh dalam rentang waktu berapa sih sampai dari awal pileknya atau maksimal di 7 hari itu udah ketahuan beratnya atau gimana? Oke, sebenarnya kita lihat dari dia itu ringan, sedang sama berat itu tergantung dari anaknya yang pertama itu. Terus bisa jadi saat anak satu dia udah tiba-tiba langsung berat gitu ya, karena berarti virus yang udah menyerang itu tuh udah lebih banyak gitu. Jadi yang kita lihat dari ringan, sedang, dan berat itu yang dari gejala yang muncul aja gitu ya. Anaknya masih mau makan minum enggak, terus ada retraksi tadi ya, pergerakan dinding dadanya gimana, terus juga ada nafas tambahan yang lewat cuping hidung itu apa enggak gitu ya. Atau anaknya nanti tiba-tiba nafasnya berhenti gitu ya, namanya apnu gitu, karena dia udah sesak banget, tanpa kelelahan, henti nafas, jangan sampai ke itu udah paling berat ya, udah ada indikasi untuk masuk ICU. Jadi untuk rentang waktunya sendiri itu tergantung dari anaknya yang pertama, terus yang kedua dari berapa banyak virus yang menyerang juga gitu. Baik, berarti bahaya banget untuk anak yang terkena virusnya lebih banyak begitu ya dok ya? gitu. Apalagi daya tahan tubuh anaknya juga yang masih rentan kan, kalau anak-anak bayi itu kan masih rentan banget untuk terkena gitu. Nah, itu berarti orang tua harus cepat menyadari begitu Iya, dapat virus yang berat langsung ke rumah sakit begitu ya, Dok ya. Kalau misalnya udah gejalanya udah sedang berat nih, udah ada tanda-tanda tarikan nafas ya udah ada, terus ada suara mengi tadi, udah langsung aja bawa ke rumah sakit gitu. Karena nanti takutnya itu perlu penanganan lanjutan ya. Perlu penanganan lanjutan. Nah, memang kalau dari rumah kan biasanya ibu-ibu panik tuh, Dok. Apa yang harus dilakukan ibu-ibu, Dok? Atau nggak boleh panik atau gimana? Biasanya kebanyakan kan, aduh anak saya nih kenapa nih pernapasannya gitu, udah takut kemana-mana aja gitu, gimana dok? Iya, yang pertama sih kalau ini nggak perlu panik juga, tapi ya tetap harus bawa gitu ya. Makanya dilihat dulu, dievaluasi di hari-hari awal, kalau udah ada batuk pilek jangan disepelein, itu yang pertama. Kan kadang ibu-ibu suka nyepelein ya, anaknya batuk, ini nggak apa-apa batuknya kayak gini, batuknya cuman kayak biasa gitu. Tapi dia nggak lihat tuh ibu-ibunya, dinding dadanya ada retraksi nggak gitu, terus anaknya ini udah ada suara-suara tambahan nggak gitu ya. Jadi sebenarnya ibu-ibu yang di rumah perlu panik kalau misalnya emang anaknya udah ada yang tadi saya bilang gitu. Terus itu juga emang udah bisa dibawa segera ke IGD, karena itu udah nanti takutnya jadi kegawat daruratan kalau misalnya salurannya itu udah bener-bener sempit dan mengecil, jadi kan sesak hebat ya gitu. Baik, terima kasih dokter Bella. Nah dokter Putri, ini komplikasi penyakit lain yang bakalan terjadi dari bronkiolitis ini apa aja sih dok? Ada nggak? Kalau untuk komplikasi berarti kan kita ngomongin sesuatu yang tidak tertata laksana dengan baik kan. Kalau kita ngomongin nafas itu sebenarnya komplikasinya sangat berat ya, yaitu bisa gagal nafas salah satunya yang paling berat. Kalau misalnya gagal nafas berarti anaknya itu sudah perlu bantuan, kalau tadi kan terapinya kalau yang masih ringan sedang kan oksigenasi ya. Kalau kita udah ngomongin yang gagal nafas berarti sudah tidak bisa lagi dia itu bernafas secara spontan. Nah kalau sudah tidak bisa bernafas secara spontan artinya kita terapinya itu udah bukan dengan oksigenasi lagi tapi dengan alat bantu nafas. Bisa jadi dengan intubasi nanti, kemudian disambungkan dengan alat-alat bantu pernafasan. Itu sih gagal nafas dan akhirnya bisa saja meninggal. Bisa saja meninggal ya dok? Kalau tidak tertata laksana dengan baik ya. Gitu. Nah, mungkin bisa digambarkan dok, contoh tata laksananya untuk penderita bronkiolitis ini seperti apa sih gambarannya? Kalau penata laksanaan tadi sebenarnya sudah dibahas ya. Jadi penata laksanaan pertama yaitu memastikan jalan nafas si anak itu clear dulu begitu. Jalan nafas clear itu artinya tidak ada sumbatan, baik itu di hidung, baik itu di mulut. Nah nanti kalau misalnya sudah clear, oh ternyata hambatannya itu karena peradangan, sudah fix nih karena peradangan di bagian parunya. Nah baru nanti kita bantu dengan oksigenasi. Nah sembari dengan kita bantu oksigenasi, yang kita takutkan ini kan ada dua ya, yaitu gagal nafas dan dehidrasi. Iya. Ya karena tadi dia sampai nggak bisa makan, nggak bisa masuk makanan atau minuman. Nah dehidrasinya juga harus ditolong. Kita harus lihat kulitnya bagaimana, apakah ada kemungkinan atau tanda-tanda dehidrasi, apakah anak ini masih menangis atau enggak. Kalau menangis air matanya ada atau enggak, karena kan salah satu tanda dehidrasi kan dia air matanya udah nggak keluar lagi. Kemudian kencingnya atau buang air kecilnya masih ada atau enggak, itu juga tetap harus dipantau. Jadi kerjanya itu bareng, jadi nanti dokter itu akan memastikan oksigenasi dan juga tanda-tanda dehidrasi dari si anak ini begitu. Baik.
Nah, ini kan dari virus dan juga bisa bakteri ya dok ya. Ya. Itu kalau misalnya penularan jenis lainnya itu tadi sudah disampaikan ya, tapi kalau untuk keturunan faktor genetik itu ada nggak dok? Kalau faktor keturunan enggak ya, karena kan dia masuk ke dalam peradangan yang disebabkan karena bakteri sama virus tadi. Kecuali dia memang ada anomali atau kelainan organ. Tapi kalau kita ngomongin bronkiolitis kebanyakan karena virus dan juga bakteri. Virus dan juga bakteri. Nah, penasaran ini Dokter Bella dan Dokter Putri, apakah pernah menemui kasusnya langsung menangani bayi yang terkena bronkiolitis ini? Mungkin Dokter Bella. Kalau sebenarnya banyak ya anak-anak yang bayi, anak-anak itu datang ke IGD dengan udah kebanyakan tuh ya udah pada sesak, terus udah mengi juga itu banyak. Makanya itu ibu-ibu yang sekarang saya bilang tadi anak-anak batuk jangan sepelein batuknya, takutnya nanti jadinya sesak gitu. Kalau misalnya udah sesak, kita penanganannya kan harus lebih lanjut lagi gitu. Dan ini kasusnya banyak banget di Bengkulu juga gitu ya. Dan yang paling banyak juga kalau kita tanya, ini dapatnya dari mana gitu ya. Pasti biasanya apakah di keluarga ada yang ngerokok enggak? Biasanya pasti jawabannya biasanya tuh bapaknya ngerokok atau dia punya kakak di rumah kakaknya ngerokok gitu. Jadi bener-bener yang pure dari lingkungan yang lebih banyak penyebabnya itu gitu yang bikin jadi infeksi. Baik, menarik sekali nih ya edukasinya untuk ibu-ibu di rumah dan juga ayah di rumah ini sepertinya. Kita lanjutkan lagi usai jeda pariwara berikut ya dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat.